Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laika Zahwa. NIM saya 2513414043. Di sini saya akan menjelaskan kembali resume tentang konsep sehat dan sakit, riwayat penyakit ilmiah kesehatan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan konsep sehat dan sakit itu apa. Definisi sehat menurut WHO adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Sehat adalah hak paling mendasar dari setiap manusia tanpa membeda-bedakan ras, agama, politik, dan kondisi sosial ekonominya. Dan definisi sakit menurut WHO adalah salah satu tantangan utama dalam kesehatan global. Dalam kehidupan sehari-hari, sakit dapat mempengaruhi aktivitas, performa kerja, dan kualitas hidup seseorang. Contoh nyata dalam konsep sehat yaitu seorang bapak yang bernama Andi, umurnya 25 tahun, yang kondisinya tubuh bugar dan aktif, bisa berolahraga 3 minggu sekali, nafsu makan baik dan pola makan seimbang, tidak merokok dan tidak mengonsumsi alkohol, kesehatan mental stabil, mampu bekerja dan bersosialisasi dengan baik. Hasil pemeriksaan kesehatan rutin menunjukkan tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol dalam batas normal. Dan contoh nyata konsep sakit yaitu seorang bapak yang bernama Budi, umurnya 40 tahun, kondisinya merasa cepat lelah, sesak nafas saat naik tangga, mengalami batuk berkepanjangan dan demam tinggi selama beberapa hari. Setelah diperiksa dokter, didiagnosis penderita pneumonia infeksi paru-paru dan harus menjalani pengobatan dengan antibiotik dan istirahat total selama beberapa hari. Adapun tabel sederhananya yaitu nama penyakitnya, ada penjamunya atau host atau penyebab penyakit atau agen, dan environmentnya, lingkungan yang mendukung terjadinya penyakit. Di sini nama penyakitnya adalah TBC atau tuberkulosis, yaitu penjamunya itu adalah manusia dengan sistem imun lemah. Terus agennya itu bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan environmentnya lingkungan padat penduduk, ventilasi buruk, dan kemiskinan. Terus ada DBD, demam berdarah, dengue, yaitu hostnya manusia, terutama anak-anak. Agennya yaitu virus dengue, dan environmentnya lingkungan padat penduduk, ventilasi buruk. Daerah tropis, genangan air, atau tempat berkembang biaknya nyamuk. Yang ketiga ada diabetes tipe 2, yaitu penjamunya yaitu manusia dengan gaya hidup tidak sehat. Agennya pun gangguan metabolisme insulin, dan environmentnya pola makan tinggi gula atau lemak, kurang aktivitas fisik. Selanjutnya yang ketiga yaitu saya akan mengambil penyakit tuberkulosis atau TBC, yaitu dalam peran fase pre-patogenesis, yaitu tahap ini terjadi sebelum individu terinfeksi. Saat terinfeksi, antara host, agent, dan lingkungan mulai terbentuk. Hostnya seperti individu sehat, tetapi mungkin memiliki faktor risiko seperti malnutrisi, HIV, atau AIDS. Agennya Mycobacterium tuberculosis belum masuk ke tubuh. Environmentnya lingkungan dengan ventilasi buruk, sanitasi rendah. Pencegahan primernya itu edukasi gizi masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, konsumsi makanan bergizi seimbang, tinggi protein, vitamin A, C, E, dan zinc. Ada juga fase patogenesis awal, seksi subklinisnya, kuman TB masuk ke dalam tubuh tetapi belum menimbulkan gejala. Bisa terjadi infeksi laten. Hostnya terinfeksi TB tetapi belum menunjukkan gejala. Agennya itu kuman TB mulai berkembang dalam tubuh. Environmentnya lingkungan tetap berperan dalam memperbesar risiko progresi penyakit. Nah, pencegahan sekundernya, definisi dini melalui screening TB, konseling gizi untuk mencegah perkembangan penyakit. Adapun fase patogenesis lanjut atau penyakit aktif, gejala TB mulai muncul batuk kronis, demam, penurunan berat badan, dan kelelahan. Hostnya menunjukkan gejala TB aktif bisa ditularkan ke orang lain.
Agennya, kuman TB aktif berkembang biak dan menyerang jaringan paru atau organ lain. Environmentnya, faktor sosial dan ekonomi memperburuk kondisi. Pencegahan tersiernya, asuhan gizi klinis, diet tinggi, energi, dan protein untuk mempercepat pemulihan, suplementasi zat gizi spesifik. Vitamin B6. Tahap akhir yaitu komplikasi atau pemulihan. Pasien bila mengalami komplikasi pleuritis, TB, tulang, dan lain-lain, hostnya dalam masa pemulihan atau mengalami dampak jangka panjang. Agennya bisa sudah dieliminasi atau masih ada sisa infeksi, dan environmentnya, peran rehabilitas dan dukungan sosial sangat penting. Lanjutan tersiernya, rehabilitas gizi untuk mengembalikan status nutrisi optimal, ada pemulihan massa otot dan berat badan, dan edukasi gaya hidup sehat untuk mencegah kekambuhan. Lalu, kesimpulannya dari semua materi tadi adalah memahami konsep sehat dan sakit dapat membantu kita melihat kesehatan sebagai hasil interaksi kompleks antara individu dan lingkungannya. Ini jadi dasar penting dalam merancang program kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Konsep sehat dan sakit bukan hanya soal ada atau tidaknya penyakit, tapi juga bagaimana seseorang berfungsi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan dan pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi dan efektif. Sekian dari materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.